A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ya Allah, kami bersyukur yang telah memberikan hidayah pada kami semua. Kalau Allah bukan karena Engkau ya Allah, mustahil kita dapat hidayah. Niscaya kita tidak akan mendapatkan hidayah. Dari kata-kata ini adalah ungkapan bahwasanya apa yang kita lakukan dengan kebaikan murni karena rahmat dan karunia Allah, murni karena hidayah Allah, bukan karena kehebatan kita, bukan karena upaya yang luar biasa dari kita, itu semua dari Allah. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada hari ini kita akan memasuki kajian yang mulai semakin hari semakin kita harus bisa mengukur ketakwaan kita, istiqomahan kita dalam bertakwa kepada Allah, selalu merasakan Allah ada di mana saja. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamha wa khaliqin nas bi khuliqin hasanin. Jadilah, peganglah sabda Rasulullah SAW, bertakwalah Anda kepada Allah di mana saja Anda berada, haitsuma kunta, di mana saja Anda berada. Berarti apa? Kita merasakan di depan kita ada Allah. Maka ada hadis Rasulullah SAW, ihfazillah yahfazuka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Rasulullah SAW mengatakan, jagalah Allah, maka Allah akan menjaga Anda. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatkan Allah ada di depan Anda. Subhanallah. Maka ketika kita diingatkan oleh Rasulullah SAW, ittaqil haitsuma kunta, bertakwalah di mana Anda berada, wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau Anda berbuat buruk, jangan hanya cukup bertaubat, tapi ikuti dengan berbuat baik. Kalau saya punya kesalahan pada istri saya, tidak cukup saya bertobat, tapi kita harus berbuat baik pada istri saya. Saya berbuat jelek kepada suami saya juga begitu, tidak cukup bertobat. Tunjukkan kita berbuat baik. Maka kebaikan itu bisa menutup keburukan. Tapi perlu diingat, apakah Anda betul-betul bertakwa ataupun tidak. Dan ingat, kemarin kita bagi dua, ada orang yang reaktif, ada yang proaktif. Mudah-mudahan dengan ini, hari ini kita akan mendiagnosa diri kita melalui ayat-ayat Al-Quranul Karim, sejauh mana ketakwaan kita yang sudah kita gapai. La'allakum tattaqun. Ini adalah outcomes yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini agar mendapatkan ketakwaan. Salam dan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya berzikir menyebut nama Allah, tapi kita harus juga bersalam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Allah adalah Tuhan kami yang mencipta kami, mengatur kami, menentukan kehidupan kami. Nah, kemudian istaqamu, kemudian beristiqamah, berpegang teguh, komitmen terus pada aturan Allah. Apa buahnya? Tatanazzal 'alaihil malaikah. Malaikat akan turun dan mereka akan membisikkan alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Para malaikat akan membisikkan tenang, sabar ya. Jangan sedih, jangan khawatir. Sungguhnya akan ada surga. Maka orang bertakwa obsesinya adalah surga, itu yang disebut dengan visioner. Orang yang selalu memikirkan jauh ke depan, punya pandangan jauh ke depan apa? Akhirat kita, itu nomor satu. Nahnu awliyaukum. Kata para malaikat, kami adalah pelindung kalian fil hayatid dunya wal akhir. Dua. Jadi jangan menunggu Lailatul Qadar, para malaikat pada turun. Anda harus mempunyai dua ketakwaan yang dahsyat. Pertama, kita pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian secara sosial horizontal. Jadi orang bertakwa bukan hanya mengingat Allah, berzikir, membaca Al-Quran, tapi lihat cerminan dia dalam kehidupan sosial horizontal dia. Kesolehan sosial horizontal akan menggambarkan ketakwaan sesungguhnya. Lanjut. Kemarin saya sudah mengingatkan kita bahwasanya apabila Anda berdiri di daratan, tidak akan teruji apakah Anda bisa berenang atau tidak. Maka kita akan tidak teruji kalau kita bersama-sama orang yang sepaham dengan kita. Sejauh mana Anda baik atau tidak ketika Anda bertemu dengan orang yang tidak sepaham. Sejauh mana Anda baik atau tidak ketika Anda menghadapi seseorang yang menyakiti Anda. Kalau Anda bersabar dan memaafkan, bahkan berbuat baik padanya, level Anda sudah masuk muhsin. Muhsin itu siapa? Orang yang selalu beribadah seakan-akan dia melihat Allah. Itu level 1. Level 2 di bawahnya grade-nya, kalau nggak mampu seakan-akan Anda dilihat oleh Allah. Maka level 1 ini, anta'budullah kana katarah. Fa lam takun tarah fa innahu yarak. Ini adalah hadis Jibril.
Hadis Jibril disebutkan ketika Rasulullah SAW bertemu dengan para sahabat, tiba-tiba ada laki-laki yang gagah perkasa, baju putih, dia berjalan tanpa meninggalkan jejak kakinya. Tanpa meninggalkan jejak kakinya, maka datang kemudian dipegang oleh laki-laki itu, terjadilah dialog. Setelah terjadi dialog, laki-laki itu keluar, kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, tahukah kamu siapa itu? Allah Rasulullah alam, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian Rasulullah mengatakan, itulah Jibril mengajarkan agama kalian. Maka kisah ini disebut dengan hadis Jibril. Di dalam dialog itu Rasulullah SAW ditanya, karena yang membingungkan para sahabat, dia yang nanya, dia yang membenarkan. Tahukah kamu iman? Tahu. Apa iman? Disebutkan rukun iman. Kemudian tiba-tiba Jibril mengatakan, sadaqta, kamu benar. Padahal sahabat tidak tahu waktu itu Jibril. Loh, dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Nah, ini yang disebut dengan active learning. Dia bertanya untuk mengetahui kualitas siapa yang ditanya. Kemudian, tahukah kamu Islam? Disebutkan rukun Islam. Benar. Tahukah kamu ihsan? Nah ini dia. Ihsan, Rasulullah mengatakan, enta'budullah, Anda beribadah, karena ketarah, seakan-akan Anda melihat Allah. Ini aktif. Karena ketarah, seakan-akan Anda melihat. Fa illam takun tarah fa innahu yara. Kalau Anda tidak mampu, ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kita, perhatikan kita. Kita dilihat oleh Allah. Pertama kita melihat, seakan-akan melihat. Kalau tidak mampu, seakan-akan dilihat. Ini yang disebut dengan aktif, yang disebut dengan pasif. Itu ihsan. Baru kita ngerti, oh kemarin itu kita bahas surat Az-Zariyat, ya, surat 51 ayat 15, 51, 15 kemarin. Orang-orang yang di dalam surga adalah orang-orang bertakwa, dulunya mereka muhsinin, selalu berbuat baik. Ini ayat Al-Quran ini harus ditafsirkan, salah satunya adalah dengan surat Al-Imran 133, 134, 135. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum, dan seterusnya. Dan nanti pada ayat 134, wallahu yuhibbul muhsin, orang-orang itu dicintai oleh Allah, Allah mencintai orang muhsin. Ternyata orang muhsin itu alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, dia selalu berinfak baik dalam keadaan lapang atau sempit. Bayangkan, dia melihat Allah, seakan-akan dia melihat Allah, ada Allah. Walaupun harta Anda sedikit, sudahlah, saya sedekah $0,5, $1, ataupun di Indonesia mungkin Rp2.000 lah, Rp5.000, yang penting adalah. Walaupun sedikit, walaupun kita pas-pasan, Allah melihat hambanya, dia bersedekah, berinfak, walaupun sedikit. Apalagi lapang. Lapang mau memberikan, apalagi sempit, dahsyat, ini naik. Wal kadhiminal ghaidh, orang menahan amarah. Dia disakiti, kemudian dia nahan amarah. Wal afina anin nas, dan memaafkan orang itu. Bukan sampai di situ dia berbuat baik pada orang yang menyakiti. Di situ orang muhsin. Kenapa dia bisa begitu? Jawabannya karena dia seakan-akan sudah melihat Allah. Seakan-akan. Kalau tidak mampu, seakan-akan dia dilihat oleh Allah. Itulah derajat orang bertakwa. Kita selalu diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ujian-ujian kemarin itu banyak yang japri saya, yang WA saya, kemudian ada komentar-komentar gitu kan. 1-2. Jadi di situ menggambarkan ketika saya terangkan itu, betapa kita sadar setiap hari ini kadangkala kita diuji oleh Allah sejauh mana kita mengatakan Rabbunallah. Oh, dari mana? Rabbunallah wa rabbaka fakabbir. Orang-orang bertakwa, orang beriman mengatakan Tuhan kami Allah. Dan ternyata dalam Al-Quran, hanya Allah yang kau besarkan. Ternyata dalam diri kita semakin membesarkan siapa? Diri sendiri. Berangkatnya dari mana? Dari kehidupan yang kita sadari. Setiap hari kita bertambah ilmu, tambah harta, tambah jabatan, tambah semua, tambah. Nah, menambah ini akhirnya tanpa kita sadari ada kekotoran jiwa. Saya punya harta, saya punya ini, saya bersaya. Maka dalam interaksi sosial, hubungan kita kepada Allah semakin lemah. Kata-kata la ilaha illallah, ini mengulang pelajaran kemarin. Maka kualitas kata-kata la ilallah, kalimat thayyibah itu semakin berkurang. Kenapa? Semakin kita menepuk dada siapa saya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang terjaga. Dan saya sudah ngasih contoh kemarin begitu banyak. Kita lihat hadis Rasulullah SAW, ya. Ini yang harus kita hafalkan kalau bisa, karena ini hadis ini sangat-sangat. Mohon maaf Pak Kris, saya nggak bisa share screen, dari host harus memberikan ini apa. Maaf, udah Ustaz. Udah bisa ya? Alhamdulillah. Ini kemarin yang kita terangkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, Rasulullah SAW, ini hadis sahih, ya, dan sangat tenar sekali diriwayatkan Al-Bukhari, para perawi hadis yang lain. Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar,
La syirkun fikum akhfa min dabibil namal. Ada sungguh-sungguh ada perilaku kemusyrikan, padahal musyrik adalah dosa besar ya, yang di dalam diri kalian semua lebih ringan daripada semut berjalan di atas kulit ini. Jadi kalau semut jalan ringan nggak? Ringan. Ini lebih ringan dari itu, nggak kerasa. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, demi yang menggenggam jiwaku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syirkun akhfa min dabibil ma. Ada sungguh-sungguh kemusyrikan yang lebih nggak kerasa daripada semut berjalan di kulit kita. Subhanallah. Saya bingung, semut itu ringan sekali. Nah, kemarin saya kasih contoh. Caranya saya ceramah. Apa? Pasti. Oh, ada semut nggak kerasa, ada semut. Kadang-kala kan semut jalan nggak kerasa. Kadang-kala juga kerasa, tergantung semutnya kali ya. Gitu kan. Kalau semutnya gemuk mungkin kerasa. Semut kerasa. Baik. Kadang-kala kan kita nggak kerasa ada semut gitu kan. Jalan begini. Oh iya ada semut. Nah, gitu. Kadang-kala begitu. Nah, apa itu syirik? Padahal syirik itu mengerikan ya. Tanpa Anda sadari. Maka itu kemarin sudah saya terangkan. Nah, kemudian lanjutkan hadisnya. Ala adulluka ala syai'in idza fa'altahu dzaba an qaliluhu wa kathiruh. Mau nggak saya ajarin doa, zikiran? Apabila Anda berdoa dengan ini, maka akan dzaba anhu qalil. Maka hilanglah kemusyrikan baik yang kecil atau yang besar. Yang besar kita tahulah ya, Anda ke dukun gitu. Oh, pakai jimat, wih ini, gelang ini, cincin ini yang menyebabkan saya sukses. Wih, kan itu udah musyrik banget ya kan? Ataupun Anda mengkultuskan orang, itu juga musyrik ya. Pokoknya. Maka itu ada yang kecil-kecil ya, tanpa disadari berbicara tentang saya yang kemarin dan sudah saya tunjukkan ya. Maka kita mencoba sama-sama membaca Allahumma inni a'udzubika. Sama-sama bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Oke, saya akan ini mungkin harokatnya saya perbaiki lagi. Saya terjemahkan dulu. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika. Ya Allah, aku ya Allah minta proteksi kepada Engkau, lindungilah aku. An usyrika, melakukan kemusyrikan. Bika, menyekutukan Engkau tanpa yang wa ana a'lam, dan aku tahu. Maksudnya adalah perilaku yang musyrik kita tahu. Lindungi aku ya Allah. Jadi perilaku musyrik yang bla 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 kita tahulah, saya tidak akan mengulangi lagi gitu kan. Lindungilah aku ya Allah. Mudah-mudahan kita jauh dari kemusyrikan ini. Wa astaghfiruka, ampun ya Allah, ampun. Lima la alamu, yang aku nggak ngeh, nggak sadar, ternyata itu mengandung kemusyrikan. Yang kecil. Yang pertama yang besar gitu kan. Maka itu kita minta ampun ya Allah. Nah, hati kita akan dijaga oleh Allah. Supaya nomor satu adalah ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, hati kita ya Allah, hanya Engkau ya Allah yang aku agungkan, aku besarkan, hanya Engkau yang berhak disembah. Ingat, mengecilkan diri kita. Ingat teori saya, waktu itu kita membahas, teorinya adalah ketika kita membesarkan, teorinya begini, ketika kita membesarkan Allah, meninggikan Allah, lihat posisi kita di sini. Ini posisi kita, ini posisi kita. Ketika kita membesarkan Allah, posisi kita semakin rendah. Tapi, saya meninggikan diri kita, Anda mengecilkan Allah. Ini harus pahami. Maka ketika orang berzikir, dia sampai titik nol, titik tidak berdaya. La haula wala quwata illa billah. Ini pernah saya terangkan. Dengan gelas, pernah saya terangkan dengan gelas, dan seterusnya ya. Ini untuk memudahkan. Maka sesungguhnya orang setelah berzikir, dihilanglah ada kemusyrikan. Tidak ada siapa saya. Anehnya setelah berzikir, dia berzikir biasa kita mah. Saya pagi, tiap hari begini. Nah, sombongnya luar biasa gitu kan. Sampean sholat malam tiap hari. Biasa sudah 10 tahun aku begitu. Anda menunjukkan who am I gitu kan. Ini janganlah seperti itu. Katakan alhamdulillah. Karena Anda bisa sholat malam bertahun-tahun tidak putus. Itu adalah karena karunia Allah Azza wa Jalla. Bukan karena wah hebat saya. Nah, maka ini tanpa Anda sadari ada kemusyrikan. Ataupun kemarin kita kasih contoh. Anda pulang ke Indonesia sudah bertahun-tahun di New York. Terus ada orang ngomong tentang New York. Padahal dia baru visit pada 1 hari 2 hari. Wow,
Emang kamu wah, Anda menunjukkan who am I. Subhanallah. Dan kemarin saya kasih contoh begitu banyak pada presiden kemarin. Maka itu tolong ini dihafal ya. Ya Allah, Allahumma ini aku ya Allah, a'udzubika, minta proteksi lindungilah aku ya Allah. Hanya Engkau, aku berlindung kepada Engkau. Dari apa berlindung kepada Allah? An usyrika bika, aku menyekutukan Engkau. Seakan-akan ada tandingannya Tuhan. Wa ana alam. Ini perilaku yang musyrik yang aku tahu ini nggak boleh. Aku tahu. Wa astaghfir, ampun ya Allah apabila ada kemusyrikan yang saya tidak sadari. Yang saya tidak sadari. Ini berbahaya. Kenapa? Nol besar. Haba'am mansura. Dan kita pernah cerita ya, dialog antara Thauban, yaitu sahabat Rasulullah SAW dengan Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, aku betul-betul melihat di antara umatku ada yang ibadah yang hasanatnya, pahalanya seperti gunung Tahamah. Seperti gunung. Bayangin. Oh, iya. Tapi ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan pahala-pahala itu habis seperti debu yang bertebaran. Hadis Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ajarkan aku siapa orang kayak begitu. Ini juga kita pernah menyinggung ini ya. Tentu bapak-bapak, ibu-ibu dalam mendengar ceramah saya tidak bisa hanya satu episode, harus mengikuti episode sebelumnya ya. Insya Allah ini hari Sabtu, mungkin yang terakhir besok ya, mungkin ya. Dan besok Jumat Pak ya. Besok Jumat berarti insya Allah kita akan kajian pagi hari ya. Udah selesai belum? Ya sudah. Insya Allah ya. Jadi ini kan hari-hari terakhir ya. Tolong kita jaga keikhlasan kita, ketakwaan kita dengan zikiran ini ya. Minta proteksi dari kemusyrikan. Wastaghfiruka lima ala alma. Aku ampun ya Allah. Ini ingin saya akan terangkan ayat-ayat Al-Quran. Setelah ini Anda akan tercengang dengan ayat Al-Quran. Ternyata Al-Quran sudah mengingatkan kita agar kita jangan sampai merasa beriman tanpa diuji. Pasti ada ujian. Oke, saya ulang-ulang. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika. Allahumma inni a'udzu bika. An usyrika bika. Wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Baik, Bapak Ibu bisa foto di gambar bisa ya. Mudah-mudahan bisa hafal setelah ini ya. Jadi kita menjaga agar hati kita betul-betul terjaga. Maka di dalam diri kita ada dua jiwa-jiwa. Satu menepuk dada, siapa saya, namanya jiwa fujur yang ngajak maksiat. Yang satu, siapa Allah. Besarkanlah Allah. Yang satu, bersaya-saya. Maka itu sedikit-sedikit Anda jangan ngomong saya, jangan ya. Tolong katakan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Walaupun Anda memang berjasa, tapi ingat berjasanya Anda siapa yang menggerakkan? Allah Azza wa Jalla. Kita tekan. Apapun perilaku kita jangan sampai menunjukkan who am I. Katakan who is Allah. Maka itu ketika awal-awal ketika di Mekah dakwah pertama ahad. Kalau saya mengatakan ahad, hati kita terenyuh. Kenapa yang satu terenyuh, yang satu tidak? Karena Anda tidak tahu bagaimana perjuangan para sahabat mengatakan ahad itu berdarah-darah. Sampai orang terbelah, ditarik oleh kuda sebelah kanan kiri, terbelah badannya. Dan kita tahu Bilal bin Rabah ditimpa dengan batu hanya mengatakan ahad, yaitu Allah yang esa. Semua dari yang satu, dari yang satu, dari yang satu. Luar biasa. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kita lihat ayat-ayat Al-Quran ini, mudah-mudahan kita bisa mengerti siapakah keimanan kita, sampai di mana keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita sudah beriman pada Allah, ya beriman pada Allah.
Coba lihat apakah betul-betul Anda beriman pada Allah. Allah tidak akan meninggalkan Anda beriman pada tidak. Lihat, hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ayat ini bisa dalam konteks apapun. Apakah manusia mengatakan dibiarkan saja, ayyutraku, dibiarkan begitu saja. Ayyaqulu amanna, kami sudah beriman pada Allah. Wa hum la yuftanun, dan mereka tidak diuji. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, pasti ujian. Memang hidup itu adalah ujian. Hidup adalah ujian. Ketika dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hei orang beriman, apakah Anda dibiarkan begitu saja?" Pasti ada ujian. Tak mungkin Anda mengatakan beriman tapi tidak diuji. Coba kita katakan satu-satu. Siapa yang kau besarkan di muka bumi? Allah. Siapa? Allah. Kamu cinta Allah, cinta Allah, cinta Allah, cinta Allah. Tapi jarang membaca Al-Quran. Bukan ujian tuh, ujian. Dalam interaksi sosial, ini kan interaksi kita pada Allah. Siapa yang Anda cintai? Allah. Tapi dalam hidup Anda sehari-hari mencintai siapa? Diri kita melebihi cinta kepada Allah. Tentu kita mencintai diri kita. Tapi ingat, ya tangan saya, ketika kita mencintai Allah, harusnya kita pasti mencintai diri kita. Ketika kita mencintai Allah di atas segalanya, pasti mencintai keluarga kita. Berbeda dengan terbaliknya. Kalau kita mencintai diri kita, belum tentu mencintai Allah. Jadi kata-kata ini, ahasiban nas, apakah mereka kira, ayyutraku, mereka akan dibiarkan begitu saja, ayyaqulu amanna, hanya dengan mengatakan kami beriman, wa hum la yuftanun, dan mereka tidak diuji. Ini surat Al-Ankabut, surat 29 ayat 2. Subhanallah. Lihat, walaqad fatanna alladhina min qablihim. Dan kami sungguh-sungguh, kami telah menguji orang-orang beriman sebelum kita. Sebelum kita itu para sahabat, para nabi dan rasul, ujiannya Allahu Akbar. Ada para sahabat yang dicincang, ada para sahabat yang ujiannya luar biasa. Luar biasa. Nah, kita pun akan diuji. Tapi ujian kita tidak seperti nabi dan rasul tentunya. Ujian kita tidak seperti orang-orang soleh. Maka inna syaddan nasi balan alambiya, orang paling banyak ujiannya paling berat adalah para nabi dan orang-orang soleh. Wala alamanna Allah alladzina sadaku. Allah akan melihat siapa yang benar-benar beriman. Wala alamanal kadzibin. Siapa yang pura-pura doang. Iman, tapi. Maka itu dalam kehidupan sehari-hari kita kadang-kadang diuji oleh Allah. Dalam berinteraksi sosial kita diuji oleh Allah. Anda ini sebetulnya berjuang untuk Allah ataupun untuk diri sendiri. Taruhlah kita bangun masjid. Wih, saya sarankan ini, ingatin bapak-bapak, ibu-ibu, please, cuman saran doang ya. Kalau Anda bikin yayasan, bikin lembaga bagi Islam, please jauhkan nama pribadi. Please jauhkan nama pribadi. Jadi nol nanti. Seandainya ini saya pernah dialog dengan ayah kandung saya gitu kan. Waktu itu saya pulang dari luar negeri, bapak cita-citanya apa Pak? Bapaknya udah tua lah, mudah-mudahan punya wakaf, bla 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 bla. Oke, bikin yayasan aja. Karena ayahnya lagi, kakeknya itu namanya Soleh, ya sudah namanya Bani Soleh aja, Yayasan Bani Soleh. Astagfirullah, kenapa nak? Gitu kan? Janganlah bikin yayasan pakai nama pribadi, nama orang, walaupun di Soleh itu umum, tapi ini kan kaitannya dengan kakeknya. Nanti masjidnya Baitus Solehin gitu kan, tempat rumahnya orang-orang. Jauhkan nama-nama itu. Sebutkan nama Allah yang jauh dari nama kakek kita, keluarga kita. Kenapa? Jangan hati ini menjadi rusak hanya gara-gara menunjukkan dikenang siapa namanya, gitu kan? Jangan. Harus dirubah. Seandainya saya namanya Arifin, kalau ini bukan seandainya, bukan benar nama Arifin. Kemudian saya bikin nama yayasan Baitul Arifin atau Bustanul Arifin atau taman-taman surga buat orang-orang yang Arifin. Padahal nama saya itu ditempel-tempelin. Nauzubillah, jangan, jauhkan. Karena nanti Anda teruji. Siapa yang betul-betul mengagungkan Allah atau mengagungkan nama sendiri. Ini upayakan. Jauhkanlah pakai nama-nama yang berbau nama orang, gitu kan. Akhirnya diterima, oh ya betul. Akhirnya kita bentuk nama Yayasan Baitus Salam. Islamic Center pun namanya Baitus Salam. Baitus Salam itu rumah yang maha damai, maha Allah As-Salam. Jadi iman kita ini jangan sampai kita mengatakan la ilaha illallah, tapi nama pribadinya kita besar-besarkan. Yang dibesarkan siapa? Allah ataupun kita. Nah, maka ketika orang itu betul-betul Allah diuji. Ujian mereka lebih dahsyat. Anda mikirkan harta sampai Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Muhammad SAW ujian yang dahsyatnya luar biasa. Karena begitu orang-orang kafir Quraisy mikir, udah kasih 3 opsi aja, pasti dia mau. Dunia semua. Hai Muhammad, berhenti kamu dari misi kamu.
Kamu kekayaan, kami akan kumpulkan harta sebanyak-banyaknya sehingga kamu paling kaya dari kabilah-kabilah Arab, kamu paling berkaya. Kamu mau jadi jabatan, kami angkat engkau. Paling pemimpin kami, kamu mau wanita yang cantiknya luar biasa, kita kasih. Tidak. Kalaulah kalian mampu meletakkan matahari di sebelah kananku dan bulan di sebelah kiriku, Anda meletakkan matahari, saya tidak akan meninggalkan dakwah Islamiyah ini. Keren banget. Jadi nggak silau dengan harta, jabatan, popularitas, tidak. Maka itu niat kita betul-betul lillah ta'ala atau tidak. Kalau Anda melakukan sesuatu bukan lillah, nol di mata Allah. Haba'an mansur. Maka kita diuji. Ujian dulu lebih dahsyat, disiksa. Nah ujian kita nggak sedahsyat orang-orang soleh yang dulu. Maka Allah Subhanahu wa taala disuruh kita belajar para nabi dan rasul. Di dalam Al-Quran itu mayoritas kisah-kisah. Mayoritas Al-Quran bicara kisah para nabi dan rasul, diujinya luar biasa. Maka itu saya senang sekali membaca kisah-kisah orang soleh. Yang nyata aja lah. Gak usah kisah-kisah yang aneh-aneh gitu kan. Mungkin waktu kita kecil, masih kecil mungkin baca majalah Bobo gitu, masih kecil ya. Gitu. Itu pun saya nggak pernah beli, cuma minjem dari orang. Sekecil kita. Nah, sekarang sudah kita belajar kisah-kisah orang soleh. Saya anjurkan bapak-bapak ibu jangan bosan baca kisah-kisah para sahabat. Kenapa? Akan mengerti, oh mereka dulu diuji luar biasa. Ujiannya Masya Allah. Maka ketahuan siapa yang benar, siapa yang tidak benar. Kita diuji nih walaupun hanya kecil. Ngobrol apa? Orang yang gampang tersinggung dan baperan, ingat, itu menunjukkan bahwasanya la ilaha illallahnya lemah. Jadi apa yang kuat? Siapa saya? Subhanallah. Sampai orang membangun masjid, itu kadang-kala bukan lillah. Masjid Diror, zaman Nabi Muhammad SAW, disuruh ngebakar tuh masjid. Masjid suruh bakar. Ini kisah Masjid Diror, zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi kadang-kala perilaku kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang beriman dulu ujiannya Masya Allah. Kita baru diuji begini saja kadang-kala goncang. Gara-gara COVID-19 aja goncang. Ini maunya Allah apa? Maka itu bicara COVID-19 bukan surah Al-Baqarah 26. Surah Al-Baqarah 26. Di situ jawabannya. Ya. Jangan sampai kita lupa bahwa itu adalah ujian dari Allah. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istri kita. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui anak kita, melalui suami kita, melalui siapapun ujiannya, gitu kan. Nah, itulah yang saya katakan, apakah Anda betul-betul beriman pada Allah? Apakah Anda betul-betul alladzina shadaku, betul-betul ataupun mendustakan? Subhanallah. Lanjutkan kita. Ketika kita melihat redaksi ayat Al-Qur'an ini, man kana yarju liqa Allah, barang siapa betul mengharap cinta Allah, betul-betul mengharapkan bertemu dengan Allah, fa inna ajrallahi la'at. Sungguh-sungguh, nah ini fa inna itu bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ajalnya pasti akan datang. Maksudnya akan dijanjikan Allah, kita akan ketemu. Maka ketika kita berinteraksi dengan orang, jangan lihat orang, tapi ada Allah. Ini pernah saya terangkan hadis-hadis sebelumnya. Ya. Biasakan melihat siapapun, di situ ada Allah. Biasakan. Wa huwas sami'ul alim. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Maka itu saya ingin sekali, ini dilatih, ini rasa, bicara bapak-bapak, ibu-ibu, ayat ini bukan untuk menyetrum yang di sini, bukan. Ceramah hari ini bukan untuk di sini, tapi di sini. Maka butuh rasa, ini butuh rasa. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Dia berjuang, berjihad, berusaha untuk mendekatkan diri pada Allah. Dia berkorban dengan hartanya, dia berkorban dengan waktunya, dia apapun yang bentuk jihad. Sungguhnya dia keuntungan buat siapa? Fa innama sungguhnya dia itu yujahidu li nafsi. Dia buat dirinya sendiri. Innallaha laghaniyun 'anil Allah enggak butuh apa-apa. Subhanallah. Dari ayat ini bapak-bapak ibu-ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala baru nyambung kita dengan kisah-kisah yang kemarin. Kita dalam interaksi sosial, Anda biasa pengajian bertahun-tahun, tiba-tiba Anda masuk komunitas baru gitu kan. Udah gitu datang, ya tumben ikut pengajian ini siapa ya? Anda dibilang tumben, kan marah. Kurang ajar itu. Langsung pulang. Kenapa pulang? Mengajar siapa sih? Emang aku pengajian baru pertama kali. Halo, Anda pengajian tapi Anda besarkan siapa? Anda tahu tuh, oh silakan. Jangan Anda menunjukkan orang-orang harus enggak kenal saya, siapa? Ngapain? Apakah Anda harus dikenal siapa saya? Hidup itu bukan siapa saya tapi siapa Allah. Ingat tuh, pasang kalau perlu ditaruh ini. Hidup itu bukan membesarkan saya tapi membesarkan Allah. Subhanallah. Betapa banyak orang bikin apa?
Bikin apa? Tapi membesarkan dirinya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya. Nah itu kita diuji. Ujian kita kadang-kala pahit. Semakin ujian susah, semakin grade semakin tinggi. Ujian kelas 6 SD jauh lebih susah daripada ujian kelas 1 SD. Ujian gelar mendapat S3 itu lebih susah daripada mendapatkan S1. Jelas. Maka tidak aneh semakin iman bertinggi, semakin ujian. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan. Apa itu? Disupport dengan apa? Motivasi dari siapa? Para malaikat diturunkan. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan sedih, jangan khawatir. Allah bersama Anda. Subhanallah. Ini ujian. Maka itu Bapak-bapak Ibu, nanti setelah Ramadan kita diuji apakah Anda merasa bersama Allah atau tidak. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah dan selalu berzikir. Jangan sampai tidak berzikir. Kita lanjutkan kajian hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadikan Bapak-bapak Ibu hafal ya hadis tadi ya, mudah-mudahan. Cari ridha Allah atau tidak. Jadi kalau kita mengucapkan alhamdulillah, maka segala puji milik Allah. Jangan hanya ke atas begini, bukan. Tapi berarti tidak ada setitik pun pujian buat makhluk termasuk kita. Maka ketika kita ini pernah mengulangi, ketika kita mengagungkan Allah, ya Allah semua milik Engkau, semua milik Engkau, maka kita nothing. Sifat manusiawi perlu diingat adalah ingin dipuji. Sifat manusiawi ingin pujian. Itu gimana, Ustaz? Ada pertanyaan yang bagus ya. Saya ingat sekali pertanyaan ini ya. Pertanyaannya begini, Pak Ustaz, kalau emang kata-kata alhamdulillah itu segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Kenapa di dalam diri kita Allah ngasih sifat ingin dipuji? Ini sebuah pertanyaan gitu kan. Saya bilang, ini sama saja pertanyaannya begini. Waktu tahun 90, kalau nggak salah 91 ya waktu dari dulu tuh orang non-muslim, termasuk yang waktu itu kita ke Vatikan, pertanyaannya sama. Orang Islam ini bodoh sekali. Kenapa? Dia mengharamkan babi. Dan bukan hanya dagingnya, minyaknya nggak boleh, bulunya nggak boleh, kulitnya nggak boleh, semua. Padahal dagingnya itu enak. Minyaknya bisa buat ini, buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Bla 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 bla. Kalau emang Tuhan kalian itu mengharamkan semuanya, kenapa diciptakan? Kira-kira gitulah, kira-kira gitu. Memang kasusnya berbeda, tapi titik konvergensinya ada, yaitu paradigma. Jadi kalau kita ngelihat kasus itu, ngelihat titik temunya di mana titik temunya. Ya. Mungkin karena saya lama di filsafat, jadi melihat sesuatu itu, ini maksudnya apa ini gitu kan. Ya kadang-kadang orang berbicara, saya melihat apa yang di pembicaraan ini, tujuannya kemana, kita selalu berpikir gitu. Kenapa orang ini bicaranya begini terus, oh kerangka berpikirnya ada yang salah. Kan. Perspektifnya itu aja, mau pakai kacamata orang lain. Jadi sama, ini sama. Apa bedanya dengan yang sekarang? Kalau emang Allah Maha Penyayang, kenapa dikasih virus corona ini atau yang dikenal dengan COVID-19? Jadi penyakit virus corona ini menyebabkan orang banyak mati. Kenapa? Maunya Allah itu apa? Nah kan gitu. Bahaya sekali pertanyaan yang berbahaya. Oh ya, karena pertanyaan itu akan Anda buka ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 20-26. Ini sama, ini semua sama. Kalau emang segala puji bagi Allah, kenapa dalam hati kita mau dipuji? Harusnya Allah nggak ngasih sifat itu. Jadi kita kan damai-damai aja, nggak mungkin musyrik. Nah, jawabannya hanya satu, ketika Anda dikasih pisau, itu bukan untuk membunuh, bukan untuk nyakitin orang, tapi untuk memudahkan hidup Anda. Memudahkan hidup dia. Potong apa, kayak potong apa, kira-kira gitu. Sama ketika Allah SWT menciptakan babi, bukan berarti babi itu untuk dimakan, tapi untuk menguji. Maka itu babi itu semuanya manfaat, dari bulunya, dari ininya. Dan saya yakin, walaupun saya tidak pernah merasakannya, lebih enak, bisa jadi. Gitu. Kenapa? Karena ujian. Loh, kalau nggak enak mah bukan ujian. Kalau nggak enak, nggak suka, bukan ujian. Ya pernah saya terangkan ini dengan analogika orang yang merokok. Buat orang yang anti rokok, nggak suka rokok gitu kan. Nggak suka rokok, pasti nggak diuji dengan rokok. Ada bawa rokok, siapa lagi ngerokok? Resimal. Dia nggak bakal merokok. Tapi orang perokok, jangan merokok. Wah berat. Kenapa? Karena dia suka. Ini. Maka semua ujian itu dari hal yang kita suka. Sama, ini ujian semua. Kerangkanya titik temunya sama. Maka Allah SWT menciptakan ada rasa ingin dipuji. Itu untuk menguji kita.
Dan untuk memudahkan kita, memudahkannya di mana? Nah, ini yang harus kita pahami ya. Memudahkannya adalah ketika kita ibadah, kita juga ada rasa ingin dipuji. Saya bilang ibadah nggak mau dipuji. Maka jangan salah paham tentang ikhlas. Ikhlas itu tanpa pamrih, salah. Ikhlas itu harus pamrih. Karena sifat pamrih ingin dipuji tidak bisa di-uninstall. Tidak bisa dibuang, nggak bisa di-delete. Orang berzikir malam hari, tidak ada satu orang pun dia nangis, ya Allah. Ini dia ingin dipuji siapa? Dipuji Allah. Loh, dia mengadakan tangan ke langit kan ingin dipuji, dan meminta juga, minta. Berarti kompensasi ini minta, ini judulnya minta. Maka dalam hadis, kalau hambaku sudah mengangkat tangannya, aku malu kalau nggak ngasih. Begini-gini. Interaksi sosial lah. Saya ngomong seandainya di sini ada Pak Dino. Pak Dino anterin saya ke sana dong. Kemana? Ke sana. Mau beli apa? Mau beli apalah seandainya apa. Mau kemana kayak? Tolong. Oh iya, tolong. Please dong. Tolong, please. Ya lama-lama Pak Dino, oke. Agak enak saya udah minta plastis, masa kasih kira-kira. Oke, itu jalan. Kira-kira gitulah gambarannya. Dan itu ada hadis. Maka manusia ketika beribadah, sesungguhnya dia ingin dipuji oleh siapa? Oleh Allah. Nah, jadi sifat ingin dipuji itu untuk memudahkan kita ibadah. Untuk kita semangat dalam beribadah. Untuk tidak hitung-hitungan dalam bersedekah, nggak ada hitung-hitungan. Ayo. Kita baru-barusan ini saya mendengar dari informasi ada seorang mu'alaf namanya Stephen kalau nggak salah. Dia jual hartanya, rumpahnya, kendaraannya sampai berapa miliar. Disedekahkan semua. Ya mudah-mudahan terjaga hatinya. Karena exposing ini yang membahayakan. Jadi di sosial media di mana-mana ini yang berbahaya sekali. Yang tadinya dia lihat tangan saya. Sehebat apapun ibadah Anda. Seperti kita membangun bangunan. Tapi satu Anda tidak inilah hancur semua. Ini pernah saya gambarkan dalam video-videonya. Kita hancur semua. Ini berangkat dari hadis dialog antara Thauban dengan Rasulullah SAW. Dan sampai sudah miliar kita sedekahkan, hancur hanya gara-gara oh iya saya. Maka itu hati-hati kita. Nah, di dalam diri kita ada jiwa fujur, ada jiwa takwa. Ini yang harus kita pahami, jangan sampai. Nah, di dalam jiwa takwa ada rasa takut, di dalam jiwa fujur juga ada rasa takut. Jiwa takwa dia takut tercela, tidak dipuji oleh siapa? Allah. Di dalam jiwa fujur takut juga takut dicela manusia. Takut dicela manusia. Maka itu kalau saya sih yang penting berbuat baiklah. Orang nggak setuju dengan saya nggak ada masalah. Sejuta manusia tidak setuju, ini kita megang prinsip. Saya masuk ke mentai apa setuju semua? Semua nggak ada yang setuju. Pimpinannya sampai ngancem-ngancem pakai pedang, saya diem aja. Mau diapain lagi? Karena saya ingat sekali ketika Rasulullah SAW berdarah-darah ditimpukin ke daerah yang menurut dia ini tempat yang paling banyak ibadahnya. Gara-gara waktu itu kan Yaumul Hazn, yaitu tahun kesedihan. Ditinggal istrinya, wafat. Khadijah ditinggal pamannya pada wafat, sedih, itu yang disebut dengan tahun kesedihan. Nah, Nabi juga manusia. Kemudian dia berpikir, ke Taif. Daerah Taif itu yang sangat subur sekali. Mungkin kalau di Jakarta puncaknya lah gitu ya. Mudah-mudahan mereka menerima ajaran tauhid. Dia bawa ke sana. Di jalan sana malah dihina. Dari anak kecil sampai kakeknya semua ngelemparin batu. Nabi berdarah-darah semua. Sakit dia harus lari lah. Kalau enggak ya mati lah. Datanglah malaikat. Saya balikin sebagaimana kaum Lut hancurkan semua di hujan batu. Kata Nabi Muhammad SAW, tolong ini dipegang kata-kata ini. Kata-kata ini dipegang. Tidak apa-apalah. Karena mereka belum mengerti. Mudah-mudahan Allah ngasih pemahaman. Begitu dahsyat kata-kata ini hebat sekali. Singkat, ya kalau mereka belum mengerti aja, nanti juga ngerti. Sekarang udah pada ngerti kan? Siapa itu Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW dibentak oleh perempuan. Gara-gara perempuan itu nangis. Ngamuk, Aisyah datang ke Rasulullah SAW. Bersabar. Gitu. Bentak. Malah marah dia. Siapa? Para sahabat kaget. Ya udah ditinggal oleh Rasulullah SAW. Sahabat diem aja. Rasulullah SAW menjauh. Panggil, perempuan. Kenapa? Ente tahu nggak siapa itu yang ngomong? Tahu? Nggak tahu. Tahu. Orang Jawa bilang tahu itu nggak tahu. Nggak tahu. Tahu. Gitu. Maksudnya nggak tahu. Nggak tahu. Itu adalah Nabi Muhammad SAW. Rasul langsung dia kaget. Kejar Rasulullah SAW. Gitu kan?
Ini penting sekali. Akhirnya Rasulullah SAW bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW ada kata-kata yang dahsyat juga. As-sabru inda salmatil ula. Sabar itu ketika benturan awal. Benturan awal. Subhanallah. Benturan awal itu dahsyat. Itu ketahuan Anda itu baik atau tidak. Baik lagi tadi bapak-bapak ibu. Ketika kita berbuat baik, kita diancam, dicela, nggak ada urusan. Yang penting tidak tercela di mata Allah Azza wa Jalla. Maka kita diuji. Kita ketakwaan kita diuji. Ini ada hadis Rasulullah SAW. Mohon maaf kok nanti lama-lama kajian ini kepada zuhud. Ini memang kita sudah atur sedemikian rupa. Nanti setelah Ramadan kita menjadi orang yang zahid. Ya, mudah-mudahan amin ya rabbal. Tapi pemahaman zuhud ini banyak salah dalam dunia sufisme. Banyak terjadi distorsi-distorsi. Ini ada dialog yang luar biasa. Rasulullah SAW dengan sahabat. Atau Nabi SAW, atau rajulun ila Nabi SAW, datang laki-laki. Faqala ya Rasulullah, dallani ala amalin, idza ana amiltuhu, habbani Allah, wa habbiyani nas. Oh ini susah ini. Ini pertanyaan. Ada laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kasih aku amalan. Satu, amalin, ala amalin, perbuatan, amalin. Bukan alal amalin, sebuah perbuatan. Gak banyak-banyak, satu aja. Jadi satu kesatuan. Apabila aku kerjakan ini perbuatan, dicintai Allah dan dicintai seluruh manusia. Allah dulu baru manusia. Biasanya kalau kita berbuat buat Allah ya, yang betul buat Allah, orang gak suka. Biasa. Saya ngaji aja ada yang nggak suka. Ayo ngaji. Ada yang nggak suka. Bayang. Ayo ngaji. Ada yang nggak suka. Share. Kalau ibadah tuh yang lillah. Ada gitu. Di grup. Ibadah yang lillah. Ngomong ikhlas lagi. Saya udah tahu nih arahnya kemana. EGP. Emang kita pikirin. Itu berbuat baik aja. Ada yang nggak suka. Nabi Muhammad SAW ngajak kebaikan. Ada yang nggak suka. Ada tuh. Bukan berarti kata-kata ini berarti semua manusia akan mencintai Anda. Enggak. Tergantung orang gitu. Jadi ini harus lihat konteksnya hadis ini. Jadi Anda sehebat apapun kebaikan Anda, pasti ada yang nggak suka. Ini tidak bertentangan dengan hadis ini. Maksudnya adalah kebanyakan orang jadi suka. Karena ini sifat manusiawi. Ya gitu. Kita akan terangkan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, izhad fid dunya. Yuhibbukallah. Wazhad fi aidin nas. Yuhibbuka. Maksudnya ketika Anda berzuhud dari dunia, saya terjemahannya agak susah ya. Berzuhudlah dari dunia. Berzuhud. Apa zuhud? Nah, mungkin pernah dengar zuhud, zahid gitu kan. Berzuhudlah Anda dari dunia. Yuhibbakallah. Maka Allah mencintai kamu. Jadi jangan sifat duniawi. Dikit-dikit dapat berapa dolar aneh. Ya kayak gitu mau dicinta Allah. Jauh coy. Gitu kan. Belum apa-apa. Dapat berapa. Otaknya tuh apa yang saya dapat. Maka orang soleh di mana Anda berpijak? Yang dipikirkan bukan apa yang saya dapat, apa yang saya berikan. Itu namanya khalifah. Dan kita diciptakan sebagai khalifah. Khalifah itu apa yang saya berikan, apa yang saya berikan. Maka membangun khilafah itu penting. Saya tidak ada kaitannya dengan HTI, dengan politik. Ini enggak. Vocabulary ini kan baru. Ini sebelum terjadi manusia. Ini jalan fil ardi khalifah. Jadi please jangan teracuni dengan medsos, dengan informasi. Saya berbicara tentang surah Al-Baqarah ayat 30. Aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Ini ada kata-kata Allah sebelum adanya Nabi Adam. Sebelum adanya Indonesia. Jadi jangan campur adukan antara vocabulary yang ada dalam Al-Quran dengan maksudnya politik ini. Enggak ada kaitan dengan politik saya. Ada 01, 02, 03, 04, terserah bebas gitu kan. Yang penting saya la ilaha illallah. Gitu cara berpikir. Lanjut. Jadi berzuhud dari dunia, maka Allah akan mencintai Anda. Berzuhudlah fima fi aidin nas, yang digenggam oleh manusia. Berzuhudlah, maka manusia akan mencintai Anda. Subhanallah. Maksudnya apa nih? Kalimat zuhud itu apa sih sebetulnya? Ini yang harus kita pahami. Zuhud dari dunia apa, Ustaz? Zuhud itu apa sebetulnya? Zuhud itu melihat sesuatu itu jadi kecil. Itu zuhud namanya. Tidak melihat sesuatu besar itu bukan zuhud. Melihat sesuatu itu kecil itu zuhud. Oke. Maka itu orang beriman, orang bertakwa di sini think big. Dia mikir yang gede-gede, kagak mikir yang kecil-kecil. Kadang-kadang yang kecil-kecil pikir ini ya
Cerek seorang Betawi itu cerek aja pikirin, yang kecil-kecil pikirin, yang gede-gede yang paus ngapain ikan cerek, ikan pecerek, ikan gapi itu kan orang Betawi gapi orang ikan cerek pikir yang besar-besar gitu. Maka zuhud itu secara bahasa adalah melihat sesuatu yang kecil. Zuhud itu bukan berarti meninggalkan total. Zuhud dari dunia kita tinggalin total. Ya dikuasai oleh orang-orang kafir, ekonomi dikuasai, politik dikuasai, budaya dikuasai, semua dikuasai. Kita di mana mau berjuang? Nabi Muhammad itu membangun ekonomi Islam, politik Islam, budaya Islam itu dibangun semua. Islam ajaran yang komprehensif, maka jangan salah paham tentang zuhud, gitu kan? Jadi jangan sampai menjadi skala prioritas bapak-bapak ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam pemahaman kita, dia berzuhud, sufi. Di dalam Islam diajarkan itu, tetapi dalam vokabular sufisme itu bercampur aduk dengan pemahaman agama lain. Agama lain meninggalkan dunia serta seisinya. Dia ke tempat ibadah. Ini ditinggalkan. Ini pun gundul semuanya. Perempuan pun gundul. Dan kita hormati pendapat mereka. Itu agama mereka. Tapi mereka tidak bicara dunia. Saya nggak pernah ke Thailand. Katanya di sana juga ada orang seperti itu. Kadang-kadang minta-minta untuk makan ke rumah gitu. Nanti dia menyebut lagi ke goa, ke tempat tempel-tempel mereka, tempat-tempat ibadah mereka. Dan mereka tidak menikah. Haram buat mereka menikah. Yang perempuan itu gundul. Kita juga ada gundul, tapi buat laki-laki saja. Kapan? Haram, tahalul. Karena ketika Anda tahalul itu, Anda gundulkan semua. Itu lebih baik digundulin semua. Nggak tersisa. Itu lebih baik. Nanti saya jelek Ustaz kalau buat jemaah umroh haji, ayo gundul. Waduh, jelek Ustaz nanti. Saya juga tahu. Sama aja Anda puasa, enakan mana? Makan dengan nggak makan. Ya enakan makan, nggak usah nanya. Minum ataupun aus, ya enakan minum. Iktikaf di masjid, Anda harus meninggalkan rumah ataupun Anda di masjid. Ya enakan di rumah, nggak usah ditanya gitu. Gundul cakapan mana? Gundul dengan pakai rambut. Ya cakapan rambut, udah nggak usah pakai nanya. Allah menguji sejauh mana Anda mencintai Allah melebihi daripada cinta terhadap diri sendiri. Itu ujiannya. Ada juga gundul, tapi Anda setelah itu kan numbuh. Itu kalau umroh haji, bapak-bapak ibu nggak usah pakai hitung-hitungan gitu. Nanti saya jelek. Halo, Anda jelek atau tidak jelek itu siapa yang bikin? Allah. Nanti saya jelek. Saya juga tahu Anda gundul tambah jelek, nggak usah ditanya. Saya tahu gundul tambah jelek gitu kan. Tapi Anda sejauh mana kita mencintai Allah di atas cinta terhadap diri sendiri. Saya nggak enak nih pakaian ihram ini. Cuma 2 helai doang. Ya diuji Anda sejauh mana Anda mencintai Allah di atas cinta terhadap diri sendiri. Ada pada poin-poin tertentu kita melakukan hal itu ketika berihram. Kalau mereka kan seakan-akan ihram doang ya, pakaiannya warnanya oranye ataupun warna apalah. Di agama-agama lain dia zuhud dunia, meninggalkan dunia total, ditinggalkan. Nah, pemahaman ini masuk ke dalam Islam, namanya pemahaman dalam sufisme. Maka orang-orang sufi itu nggak mau bicara politik, nggak mau bicara ekonomi, nggak mau bicara. Yang penting dia berzikir aja. Halo, Anda kalau emang begini tidak diciptakan. Kenapa? Anda diciptakan sebagai khalifah, sebagai orang yang memakmurkan sekelilingnya. Khilafah itu memakmurkan kanan kiri depan belakang, dimakmurkan sekelilingnya, itu khilafah. Khalifah orang yang mengemban amanat Allah untuk memakmurkan bumi, itu pemahamannya. Jangan pemahaman dengan politik, saya tidak bahas tentang politik di sini. Ini sensitif gitu kan. Jadi yang kedua, ketika Anda mengatakan zuhud dari dunia gitu kan, tidak orang-orang yang memprioritaskan kehidupan dunia, karena kita harus tahu. Kalla bal tuhibbunal ajal. Mereka lebih mencintai kehidupan dunia. Ataupun yang kita hafal lah, bal tu'thirunal hayatad dunia. Dan mereka lebih memprioritaskan kehidupan, membesarkan dunia dan mengecilkan akhirat. Inilah yang dibenci oleh Allah. Inilah yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Maka supaya Allah mencinta Anda lihatlah dunia itu kecil. Kapankah kita melihat dunia kecil? Kalau kita naik pesawat, betul kan? Rumah-rumah kecil. Maka ketika saya baru ngerti, falaqatahamal aqabah, betapa dahsyatnya kita naik gunung ya, naik mendaki. Berat kan? Ini orang berbuat baik itu seperti mendaki karena ada daya tarik apa? Gravitasi. Itu namanya fujur. Mau sedekah, aduh jangan nanti duitnya habis lagi. Segini aja lah. Mau berbuat baik, sorry, emang siapa dia? Siapa saya? Sorry. Ini kan fujur, narik. Nah ketika Anda sampai gunung atas, melihat semua jadi kecil, terasa lebih ringan, betul? Jadi indah, visioner. Nah,
berzuhud dari dunia seperti itu. Maka ini adalah kacamata apa? Takwa. Selalu saya katakan, lihat dunia ini, tapi hati dan pikiran kita akhirat, namanya pembanding. Zuhud dari dunia itu maksudnya adalah bukan meninggalkan dunia. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Kejar kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa tentang dunia. Dunia nggak boleh dilupakan. Dilupakan kita dijajah. Yang melupakan dunia pasti dijajah. Menjajah ekonomi dijajah, ini semua budaya dijajah sekarang. Sekarang sosial media dijajah kita. Semua sosial media menggambarkan anti-Islam, seakan-akan anti-Islam. Islam jelek, Islam. Coba film-film Hollywood tentang Islam. Teroris lagi. Pahlawan, siapa tuh Arnold, memerangi siapa teroris gitu. Semua teroris aja gitu kan. Apa Rambo, wah, siapa? Di Afghanistan. Film-film itu, ini semua membangun image jelek banget gitu kan. Subhanallah. Ini maka kalau kita dikuasai oleh mereka, ini berbahaya buat anak keturunan kita. Maka dunia tidak boleh kita tinggal karena dunia adalah ladang akhir. Maka redaksi Al-Quran wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa. Cuma jangan lupa doang. Berarti lebih kecil. Yang penting adalah akhirat. Maka apa yang kita lakukan, jangan lupa itu adalah niatnya untuk membangun akhirat kita. Subhanallah. Yang kedua, ini yang kedua. Yang tadi kan sudah jelas kalau kita meninggalkan melihat dunia itu kecil, bukan berarti tidak ada kecil, maka Allah mencintai kita. Yang kedua nih, kalau ada sesuatu yang mana manusia berlomba-lomba untuk memegang sesuatu ini, maka Anda tinggalkan sesuatu ini, maka orang senang. Subhanallah. Saya kasih ilustrasi yang gampang. Di bus atau di naik kereta, lagi duduk semua, orang berebut untuk duduk. Tiba-tiba ada orang tua ataupun orang siapa aja, ibu-ibu atau biasanya, kita kasih duduk. Silakan Bu, duduk. Kira-kira orang seneng nggak sama kita? Oh seneng. Jadi orang maunya duduk semua. Nggak ada yang nggak mau duduk, mau duduk semua. Tapi kita melepaskannya. Zuhudlah dari sesuatu yang mana manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan sesuatu itu. Maksudnya zuhud itu bukan meninggalkan total. Anggap itu yang kecil, nggak apa-apa. Maka itu prioritaskan orang lain. Mudahkanlah orang lain dalam hidup. Hidup itu memudahkan orang. Yang gampang aja dah. Atur aja yang gampang. Gimana? Oke. Itu bikin senang orang. Bikin senang orang. Menurut saya harus begini. Ini prinsip. Nggak bisa nggak? Ya kayak gitu mau dicintai orang. Padahal itu bukan prinsip. Kecuali prinsip tentang akidah, tentang ayat Al-Quran. Gitu kan. Jangan. Hal-hal yang bukan prinsip. Kasihlah. Anda naik mobil. Semua juga mau duluan. Rem lah kasih orang. Orang kasih sen. Kasih rem. Kasih. Kan keren banget. Orang kasih sen. Ini enggak, saya dulu. Misalnya kita mau muter nih, sam gitu kan. Yang sana fang. Saya duluan, terus aja gitu. Terus kapan kita mau puter? Ini di Indonesia, kalau di Amerika enggak lah beda ya. Kita mau orang masuk. Terus kapan saya mau balik gitu? Kalau ada orang mau U-turn lagi balik arah, rem lah kasih dia, lewat. Masya Allah. Begitu caranya. Kalau di Indonesia kan, semua namanya jalanan lampu merah jadi babat, apalagi yang kayak zebra cross hajar semuanya. Jadi kadang-kala kita tidak memprioritaskan apa buat orang lain yang mana orang itu berebut, kasihlah. Orang semua juga mau cepat-cepat, tapi kasih orang lewat, karena orang senang. Berzuhudlah dari itu. Berzuhudlah dari sesuatu yang mana orang-orang berebut dan memegang itu sesuatu. Apa aja. Misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari, anak-anak kita dikasih oleh orang tuanya satu-satu ini, berebutlah adik dan kakak. Ya sudah, kakaknya, ya ini buat adik. Adik senang nggak? Senang. Padahal kakaknya mau yang kayak gitu. Ya sudah buat adik senang. Padahal kakaknya juga mau, sebetulnya bagus itu sih, ya udah nggak apa-apa deh. Ngalah istilahnya gitu. Nah bahasanya adalah berzuhudlah. Lihatlah sesuatu kecil yang mana orang melihatnya besar dan berebut untuk ke situ, dipegang oleh manusia. Subhanallah.
Dalam kehidupan kita, ingat, wallahu fi anil abdi madamal abdu fi ani akhi. Peganglah prinsip hidup ini, Bapak-bapak Ibu. Allah selalu menolong seorang hamba selama itu hambanya menolong orang lain. Pak Kris, masih berapa menit lagi? Ya, 5 menit lagi, Ustaz. 5 menit. Silakan. Jadi kita tolonglah. Tolong orang. Orang senang. Subhanallah. Tolong orang aja lah. Gitu. Kalau orang-orang selalu kita tolong, padahal kita juga butuh itu, udah nggak apa-apa. Subhanallah. Misalnya kita berjalan nih, naik hutan, turun hutan, habis air, udah ente duluan. Saya ingat sekali setelah kita jalan jauh di daerah sebelum daerah Lumangkok kalau nggak salah, itu udah tepar. Itu mungkin yang sudah yang jalan kaki mungkin sudah masuk yang ke 35 jam mungkin. Karena Lumangkok itu sekian jam lagi udah bisa berhenti berjalan kaki. Nah di antara orang-orang, mohon maaf banget, orang-orang Mentawai yang masih pakai primitif itu, dia tahu, ini ketuanya Arifin nih. Dia cari kelapa. Ini minum, sebelum jangan. Saya jauh dari grup. Kenapa? Supaya kasih orang lain dulu. Kelapa itu suatu hal yang, orang kita kehausan. Saya minum, pura-pura aja kita. Udah. Orang saya masih banyak. Begitu caranya. Jangan kita, aneh dulu. Orang ntar itu buat ntar. Kayak gitu lagi. Banyaklah kehidupan kita. Coba Anda berzuhud dari dua itu. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang menjaga ketakwaan kita, istiqomah sudah kita terangkan. Dan kita berdoa pada Allah, jangan ada hati selain Allah Azza wa Jalla. Hati itu cuma satu isinya. Allah atau selain Allah. La ilaha illallah ataupun selain Allah. Ya. Sama-sama kita berdoa Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa, anak istri kita, keturunan kita menjadi orang-orang bertakwa. Dan kita doakan yang sakit, ya, mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Yang terlilit hutang, ya, mudah-mudahan diangkat, dilepaskan dari lilitan hutang. Doa. Nah, kita bisa nolong orang lain dengan doa. Ya, mudah-mudahan ini nih dari tulus ini, mumpung kita masih Ramadan pada waktu-waktu yang mustajab. Yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah. Yang sudah wafat jadikan mati syahid karena COVID-19. Dan mudah-mudahan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Sama-sama kita membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika wa nabiyika habibina al-mustafa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam salatan wa salaman daimaini mutalazimain ila yaumiddin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. La ilaha illa anta subhanaka Inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta. Subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم rahmatan amah. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka. Ampunilah dosa-dosa mereka, ya Allah. Sebagaimana mereka telah menyayangi kami dari kecil. Limpahkanlah rahmat-Mu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang telah wafat, ya Allah, masukkanlah dalam kubur dan luaskanlah kuburnya penuh dengan raudhah min riyadil jinan. Jadikanlah masuk kuburnya adalah surga di antara surga-surga yang telah Engkau janjikan, ya Allah. Bagi mereka yang sakit, sembuhkanlah. Bagi mereka dalam keadaan kesulitan, terlilit hutang, ya Allah, hanya kekuatan dari Engkau, lepaskanlah dari hutang-hutang, ya Allah. Mudahkanlah rezeki mereka, ya Allah. Jadikanlah mereka hamba-hamba Engkau yang selalu mendekatkan dirinya kepadamu, ya Allah. Bagi mereka dalam keadaan sulit, ya Allah, mudahkanlah. Bagi mereka dalam keadaan kesempitan, lapangkanlah, ya Allah. Kami tidak punya kekuatan apa-apa, hanyalah menitipkan doa. Bagi mereka yang menitipkan doa kepada kami, ya Allah, kabulkanlah segala permintaan mereka. Ya Allah, jadikanlah bangsa Indonesia bangsa yang terjaga karena di setelah umat Nabi Muhammad SAW. Jadikanlah negara kami negara yang terjaga, ya Allah. Jadikanlah kami, keluarga kami, anak-anak kami, hamba-hambamu yang terjaga itu orang-orang yang bertakwa padamu. Jadikanlah lisan kami, lisan yang selalu berzikir, baik dalam keadaan berdiri, duduk, atau berbaring. Wahai yang menjaga kerajaan langit dan bumi serta seisinya, tidak ada setitik pun beban bagi Engkau untuk menjaga kerajaan langit dan bumi serta seisinya. Apalagi hanya untuk menjaga diri kami dari segala perbuatan yang Engkau murkai. Ya Allah, lindungilah kami, keluarga kami, anak-anak kami, dari segala macam dosa-dosa. Tanamkanlah dalam hati kami rasa takut kepadamu, ya Allah. Ya Allah yang mengatur kerajaan langit dan bumi serta seisinya. Engkau yang memutar bumi, matahari, dan seluruh planet yang ada di alam jagat raya ini. Tidak ada beban bagimu untuk mengatur semuanya. Ya Allah, aturlah diri kami, keluarga kami, anak-anak kami, agar selalu mendekatkan diri kami kepadamu, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah saudara-saudara kami yang terlilit hutang dan keadaan sulit, ya Allah. Mudahkanlah mereka, lapangkanlah rezeki mereka, ya Allah. La ilaha illa anta ya Allah, antal hayyul qayyum. Anta ala kulli syai'in qadir, ya man lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wahai yang memiliki kerajaan langit dan bumi serta sisinya. Berikanlah kepada kami rezeki yang luas. Mudahkanlah kami, ya Allah, dalam mendapatkan rezekimu, ya Allah, yang penuh keberkahan. Yaitu rezeki yang menyebabkan kami lebih dekat denganmu, ya Allah. Jauhkanlah kami dari rezeki yang menyebabkan kami jauh darimu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وادخلنا الجنة مع الأبرار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما يقربنا إليه من قول أو فعل أو عمل ونعوذ بك من سخطك والنار وما يقربنا إليه من قول أو فعل أو عمل. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau cintamu dan surgamu dan semua perbuatan yang menggapai cintamu dan surgamu. Ya Allah, lindungilah kami dari azabmu, dari murkamu, dan semua perbuatan yang menyebabkan Engkau murka. Wassallallahu ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wassallam walhamdulillah rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.